Judulnya minggu ini, Allah memanggil kita berdasarkan tujuannya sendiri. Ya, saya mengajak kita memperhatikan garis besarnya ya. Mulai dari hari yang pertama nanti sampai hari yang kedua. Di Romawi 1 hari pertama. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Paulus berkata bahwa Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan tujuannya sendiri. Pertama-tama perhatikan ada dua hal di sini. Menyelamatkan kita, lalu ada kata dan memanggil kita. Jadi ada dua hal ya. Bukan hanya menyelamatkan saja, tetapi menyelamatkan dan memanggil. Konsepsi kebanyakan orang Kristen hanya penuh dengan keselamatan. Padahal masih ada yang kedua, yaitu panggilan. Penyelamatan itu berbeda dengan panggilan, saudara-saudari. Cuman sayang sekali banyak konsepsi orang Kristen hanya dipenuhi dengan keselamatan saja. Padahal justru fokus utamanya itu ada di dalam panggilan itu. Nah, di sini Paulus mengutarakan dua hal ya, menyelamatkan pertama, kedua memanggil kita. Jadi penyelamatan itu berbeda dengan panggilan. Penyelamatan kita adalah apa? Supaya ya, kita bisa Allah panggil gitu. Untuk kembali ke tujuan Allah menciptakan manusia. Sebelum kejatuhan, Allah sudah punya tujuan. Tetapi karena manusia punya kehendak bebas, lalu manusia ditipu oleh Satan, akhirnya manusia jatuh. Sehingga sebelum Allah bisa mencapai tujuannya, Allah perlu menyelamatkan dulu kita. Jadi keselamatan itu bukan tujuan. Ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah punya tujuan. Cuman sungguh sangat kasihan sekali, bahkan orang-orang yang mengajarkan Alkitab seringkali menyampaikan bahwa tujuan Allah datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan. Ini sangat kasihan. Kalau tujuan Allah datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan manusia, artinya ketika Allah menciptakan manusia, Allah ya membiarkan manusia jatuh karena Allah ingin
supaya dia datang menyelamatkan. Sepertinya tuh aneh kalau tujuan Allah adalah keselamatan. Berarti kalau tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia, maka kejatuhan manusia itu ya disengaja oleh Allah gitu kan. Dengan tujuan supaya Allah bisa menyelamatkan. Tidak seperti itu. Tujuan Allah itu bukan untuk menyelamatkan kita. Tujuan Allah itu adalah apa yang sering kita bahas tentang ekonomi Allah. Yang di Romawi 2 garis besar. Ya, yaitu untuk menyalurkan dirinya dan seterusnya. Nah, kemudian karena kehendak bebas manusia tertipu Satan, sehingga ada satu rencana sisipan, yaitu Allah terlebih dulu harus menyelamatkan manusia, dan setelah itu baru kembali memanggil manusia yang sudah dia selamatkan untuk kembali ke tujuan Allah. Ya. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 9, bahwa Allah itu melakukan 2 hal, yaitu menyelamatkan kita, dan yang kedua adalah memanggil kita. Yang terutama tuh justru adalah memanggil kita untuk kembali kepada tujuan Allah. Jadi kita tuh diselamatkan untuk kembali kepada tujuan Allah. Itulah yang dimaksudkan poin A, Romawi 1, bahwa Allah tidak hanya, nah ini garis bawah ini, kata tidak hanya ini penting. Kenapa harus ada kata tidak hanya? Karena kebanyakan konsepsi orang Kristen termasuk juga kita dahulu hanya memikirkan keselamatan, tetapi kita tidak mengerti panggilannya. Bahkan kita menganggap panggilannya itu adalah sama dengan keselamatan. Makanya poin A di sini, Allah tidak hanya, nah itu garis bawahi itu, tidak hanya telah menyelamatkan kita untuk menikmati berkat-Nya, tetapi juga telah memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya. Panggilan kudus ini apa? Maksudnya panggilan yang khusus, ya, yang tidak semua orang ya mendapatkan undangan ini. Tidak. Ini panggilannya panggilan kudus. Arti panggilan kudus itu panggilan yang khusus. Kata kudus itu terpisah. Jadi kita tuh orang-orang yang dipisahkan, mendapatkan undangan khusus. Tidak semua orang dapat undangan khusus. Luar biasa ini soal pemanggilan ini. Saya sedang terus menekankan kata ya Allah memanggil di dalam judulnya. Allah memanggil supaya kita terkesan. Apa maksudnya Allah memanggil? Allah memanggil itu bukan Allah menyelamatkan, bukan. Beda. Ya. Telah memanggil kita dengan panggilan kudus, panggilan dengan sebab tertentu, ya, yaitu untuk menggenapkan tujuannya. Ada tujuannya. Tujuannya bukan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita itu hanya rencana sisipan, saudara-saudari. Ya, jadi inilah maksud judul kita. Allah memanggil kita berdasarkan tujuannya sendiri. Cuman
Karena ajaran-ajaran tradisional, kebanyakan orang Kristen tuh ya tanpa sadar berpikir bahwa Allah memanggil kita berdasarkan kasih-Nya. Di sini tidak dikatakan Allah memanggil kita berdasarkan kasih-Nya, tidak. Allah memanggil kita berdasarkan tujuannya sendiri. Allah punya tujuan. Allah menyelamatkan kita tuh ya sebetulnya, tetapi jangan salah paham ya. Bukan karena Allah mengasihi, tetapi karena Allah itu punya tujuan gitu. Bukan karena Allah mengasihi kita. Tapi jangan salah paham ya, saya jelaskan. Ya, Allah memang mengasihi kita, tetapi alasan Allah mengasihi kita tuh apa? Ya. Itu karena kita adalah bagian penting dari tujuannya, gitu kan. Kalau kita bukan merupakan bagian yang penting untuk menggenapkan tujuannya, ya Allah nggak mengasihi kita. Siapakah kita? Yaitu orang pilihan. Nah, sampai di sini saudara-saudari, apa maknanya orang pilihan? Coba baca hari kedua Romawi 2. Perhatikan, tujuan kekal Allah adalah untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam siapa? Umat pilihan, bukan semua orang. Ya. Umat pilihan dan tebusannya. Yang ditebus tuh hanya sebagian orang. Jadi kita adalah orang-orang spesial yang dipilih di antara semua orang. Ditebus. Dan kita punya bagian dalam tujuannya Allah. Itulah alasan Allah mengasihi kita. Ya. Bagi orang-orang yang tidak terlibat di dalam tujuan Allah, siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Ya Allah tidak mengasihi mereka, gitu. Wah, ini memang menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa judul kita itu bukan berbunyi Allah memanggil kita berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Allah memanggil kita itu berdasarkan tujuannya sendiri. Dan kita dikasihi Allah itu karena kita terlibat di dalam tujuannya. Orang-orang yang tidak termasuk dan tidak akan menjadi sesuatu yang berbagian dengan tujuannya, ya Allah tidak mengasihi mereka, saudara-saudari. Sebab kalau Allah kan gak pernah gagal gitu. Gak mungkin Allah digagalkan oleh musuh Allah, tuh gak mungkin gitu. Gak mungkin Allah mengasihi manusia, lalu manusia itu gagal diselamatkan oleh Allah. Itu tidak mungkin gitu. Musuh Allah itu tidak mungkin dapat merebut satupun orang yang memang sudah direncanakan oleh Allah untuk selamat, yang dipilih oleh Allah. Jadi poin saya adalah Allah mengasihi kita itu karena kita ada bagian dalam tujuan Allah, ya.
Itulah maksud dari judul kita, Allah memanggil kita bukan berdasarkan kasihnya, tetapi berdasarkan tujuannya sendiri. Betapa pentingnya tujuan Allah ini. Inilah panggilan Allah kepada kita. Ya, alasan kita berharga apa? Alasan mengapa Allah mengasihi kita itu karena kita itu adalah sebuah bejana yang bisa diisi oleh Allah. Tidak semua bejana akan diisi oleh Allah. Allah misalnya menciptakan 100 miliar bejana. Tidak semua dia isi. Roma pasal 9 ya, ayat yang ke-20 berapa gitu ya, mengatakan bahwa ada bejana yang dibuat untuk tujuan yang biasa, ada bejana yang dibuat untuk tujuan yang mulia. Jadi Allah menciptakan 100 miliar bejana, mungkin ya hanya 10 miliar aja yang dia isi. Dan yang berharga di mata Allah ini adalah yang 10 miliar itu. Gitu. Oh Tuhan Yesus, ini memang tidak mudah ya untuk memahami ini pelan-pelan. Tetapi saya menekankan bahwa Allah mengasihi kita karena kita adalah umat pilihan Allah. Itu betapa pentingnya kita mengapresiasi frase ini, umat pilihan. Kalau ada umat pilihan artinya ada yang tidak dipilih. Dan umat pilihan ini bukan hanya untuk diselamatkan seperti konsepsi kebanyakan orang Kristen. Mereka ya paham bahwa mereka itu orang pilihan, tetapi mereka dipilih untuk diselamatkan. Itu konsepsi mereka. Sekali lagi, kita ini dipilih bukan untuk diselamatkan. Kita dipilih itu untuk menggenapkan tujuannya. Diselamatkan itu hanyalah rencana sisipan, saudara-saudari. Ya, supaya saudara-saudari bisa lebih jelas, coba dibuka Alkitab saudara-saudari. Yeremia pasal 19. Yeremia pasal 19 ayat 10 sampai 11. Ya, di sana dikatakan ya, Allah berfirman kepada Yeremia, "Pecahkanlah buli-buli atau bejana itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan ku pecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan bejana tukang periuk, ya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi." Jadi di sini tuh Allah sedang memecahkan bejana-bejana. Kita tahu bejana-bejana ini ciptaan Allah. Allah lah tukang periuknya. Ya. Di sini dikatakan sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Ini terjemahan kurang tepat. Cek di bahasa Inggrisnya, di teks aslinya, yang tepat itu adalah yang tidak dapat diperbaiki kembali. Gitu. Kalau Darby itu yang tidak dapat menjadi utuh kembali. Kalau Modern Bible itu mengatakan yang tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi ada bejana-bejana yang tidak dapat diperbaiki kembali, saudara-saudari. Dan bejana sedemikian itu dihancurkan.
Oh, Tuhan Yesus, tetapi kita bersyukur kita ini umat pilihan Allah. Ya. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, 29 dikatakan bahwa kita ini tidak mungkin akan hilang dan direbut oleh musuh, tidak mungkin. Jadi bejana-bejana yang tidak dapat diperbaiki kembali ini adalah bejana-bejana yang tidak dipilih oleh Allah, gitu. Dia sebelum dunia dijadikan telah mengetahui ini. Ya, sebelum dia menciptakan bejana-bejana ini, dia sudah tahu ada bejana-bejana yang tidak akan dapat diperbaiki. Itulah yang dimaksud Roma pasal 9 ayat 21, 22, 23 gitu ya. Bahwa ada bejana untuk tujuan biasa, ada bejana untuk tujuan mulia. Tujuan mulia itu adalah bejana-bejana yang bisa diisi oleh Allah. Tetapi bejana-bejana yang tidak dapat diperbaiki kembali ini adalah bejana yang memang tidak dimaksudkan untuk diisi oleh Allah. Oh, kalau saya sih saudara-saudari, ketika menyadari kebenaran ini saya berkata, haleluya, saya orang pilihan. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari yang telah menerima hayat, itu adalah sudah dapat dipastikan bejana pilihan, ya. Kan judul besarnya itu ada kata bejana, ya, menjadi bejana untuk maksud yang mulia. Haleluya, kita adalah bejana-bejana untuk maksud yang mulia. Mungkin ada yang bertanya, tapi saya takut nanti bejana saya tidak dapat diperbaiki. Tidak, ya. Kalau Anda telah menerima hayat, artinya Anda adalah bejana yang akan mencapai kemuliaan. Bejana untuk masuk yang mulia. Yohanes 10 ayat 28, 29 berkata, tidak mungkin ada satupun yang dapat merebut kita. Haleluya. Ya, buat dua Romawi ini di hari kedua, tujuan kekal Allah adalah untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam bejana pilihan. Kita harus sangat terkesan dengan perkataan umat pilihan ini. Garis bawahi, ya. Oh Tuhan Yesus. Nah, kembali ke Romawi pasal 1. Romawi 1 poin B. Ya. Dipanggil oleh Allah adalah dipisahkan kepada tujuannya. Haleluya. Karena kita dipilih jadi dipisahkan, gitu. Ada orang-orang yang dibiarkan saja, saudara. Tetapi kita ini dipisahkan karena kita dipilih. Ya, kalau 1 Petrus ayat 1 itu kita dikuduskan itu bahkan sejak lahir untuk percaya kepada Tuhan, gitu. Anda bisa percaya kepada Tuhan tuh karena Anda dikuduskan oleh Roh. Kalau tidak dipisahkan, nggak akan mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan itu pemberian, ya. Iman itu pemberian, ya. Haleluya, poin B ini ya, dipanggil oleh Allah adalah dipisahkan kepada tujuannya. Dipisahkan itu berbeda dengan diselamatkan, ya. Diselamatkan itu adalah kita direbut kembali dan setelah itu kita dipisahkan, sebab bangsa-bangsa pun diselamatkan, saudara-saudari. Di kerajaan 1000 tahun itu nanti bangsa-bangsa itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Itu ayatnya di Wahyu 21 ayat 24. Ya, di sana dikatakan, dan bangsa-bangsa akan berjalan
di dalam cahayanya. Cuman di terjemahan LAI ini ada kekurangan. Kalau teks aslinya itu ada kata diselamatkan. Jadi seharusnya dibaca seperti ini. Dan bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan di dalam cahayanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Wahyu 21 ayat 24. Jadi bangsa-bangsa pun diselamatkan, saudara-saudari. Tetapi mereka tidak dipisahkan, gitu. Oh, ini mustika juga nih kata dipisahkan. Ini dipanggil oleh Allah adalah dipisahkan. Haleluya. Kita ini bukan sekedar diselamatkan seperti bangsa-bangsa itu. Tetapi kita telah menerima hayatnya. Ya, bangsa-bangsa itu tidak akan menerima hayat Allah. Dia hanya akan disembuhkan dari sifat dosa, tetapi tidak menerima hayat. Bagi kita yang sudah menerima hayat Allah, artinya kita sudah dipisahkan. Itu ya, poin B. Haleluya. Keselamatan kita ini spesial, saudara-saudari. Kita dipilih, dipisahkan, bukan sekedar diselamatkan saja ya. Makanya sungguh kasihan kalau orang-orang Kristen tuh hanya menyadari tentang keselamatan saja terus. Ya, setiap tahun merayakan hari raya, mengingat Tuhan, tetapi yang diingat tuh hanya karya keselamatan, padahal itu hanyalah rencana sisipan. Itulah pentingnya poin E, itu saudara-saudari, di Romawi pasal 1 itu ya. Romawi 1 poin E. Kita perlu memandang keselamatan dari sudut pandang Allah. Dari tadi itu saya sedang membagikan kenikmatan tentang sudut pandang Allah ketika Dia menyelamatkan Anda dan saya. Jangan miskin memandang keselamatan. Ya, poin E. Tujuan keselamatan Allah adalah agar umat ciptaan dan tebusannya memiliki keputraan, yaitu memiliki hayat putra, dan diserupakan kepada gambar putranya, sehingga sang putra akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya, kita ini adalah saudara-saudara kandung Tuhan Yesus. Sedangkan bangsa-bangsa itu cuma rakyat. Ya, mereka tidak menjadi saudaranya Yesus. Oh, betapa mulianya panggilan Tuhan. Ya. Jadi inilah saudara-saudari, ya, di poin D juga diulang kembali, Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita. Ada dua ya, poin D ini. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita menurut tujuannya sendiri. Nah, dan sekarang tujuannya harus menjadi tujuan kita. Saudara-saudari, jangan menjadi orang-orang yang kasihan. Saudara-saudari, sudah sedemikian luar biasanya kita ini orang pilihan, dipisahkan, spesial. Tetapi ketika kita hidup di bumi, kita penuh dengan tujuan-tujuan diri sendiri yang sifatnya itu jasmania, bumia. Sungguh kasihan. Itu seperti anak raja jadi gelandangan di bumi. Jikalau Anda hanya sekedar mencari hal-hal materi, jasmania, itu kayak anak raja jadi gelandangan di bumi. Oh Tuhan Yesus.
Tujuan sang raja harus menjadi tujuan kita, anak-anak raja, umat pilihan, umat spesial. Oh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen, bahkan orang-orang Kristen di tengah-tengah kita, di gereja-gereja lokal yang tidak menyadari makna hidup, saudara-saudari. Poin F itu. Keselamatan mencakup diri kita diselamatkan dari apa? Kehidupan insani yang tanpa makna. Kalau saudara-saudari hanya sibuk mengejar hal materi, hal jasmania, mengumpulkan harta di bumi, sungguh kasihan, Anda tidak memiliki makna hidup. Kehidupan insani Anda tanpa makna. F1. Injil menyelamatkan kita dari kehidupan insani yang tanpa makna ke dalam makna alam semesta. Kita orang-orang yang jauh lebih pintar dan berhikmat daripada para astronot itu. Mereka menyelidiki alam semesta tanpa mengetahui maknanya. Kita mengerti makna alam semesta. F2. Allah menciptakan manusia yang memiliki makna dan tujuan yang agung. Tetapi manusia jatuh dan makna kehidupan manusia terhilang. Sampai sekarang pun, bahkan orang-orang yang sudah diselamatkan, banyak yang kehilangan rahasia hidup manusia, makna hidup manusia. Bagi saudara-saudari yang sedang sakit, saudara-saudari yang sedang mengalami banyak permasalahan, masalah ekonomi, masalah hal-hal yang terus mengelilingi Anda, jangan khawatir. Semuanya itu bermakna, ada maknanya. Jikalau Anda melihat maknanya, Anda tetap akan bersuka cita, tidak akan menangis, tidak akan sedih. Anda mengalami sakit, Anda mengalami banyak hal yang merugikan, penderitaan, adalah untuk mencapai tujuan Allah, yaitu untuk diisi oleh Allah, menjadi bejana-bejana yang mulia. Haleluya. Justru Anda harus berdoa, Tuhan panjangkan umurku, nggak apa-apa, sehat maupun sakit, panjangkan umurku, yang penting bejanaku diisi penuh. F3. Dengan keselamatannya Allah menyelamatkan kita dan membawa kita kembali kepada tujuan sebermula kita, yang adalah makna alam semesta. Inilah saudara-saudari Injil itu. Sungguh kasihan, banyak orang memberitakan Injil, tetapi Injil yang miskin. Injil yang hanya memberitakan keselamatan dari api neraka. Tidak. Saudara-saudari baca 2 Timotius 1 ayat 11. Di sana Paulus berkata, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Untuk Injil inilah. Apa Injil inilah? Ini itu Injil ekonomi Allah, tentang tujuannya, bukan hanya sekedar melepaskan kita dari hukuman. Injil yang hanya memberitakan keselamatan awal, keselamatan yuridis, itu Injil yang miskin. Kita harus memberitakan Injil, kita harus berkata, untuk Injil ekonomi Allah, aku telah ditetapkan. Ya, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Yang hari kedua ini ada 2 pertanyaan besar, saudara-saudari. 2 pertanyaan besar yang sifatnya rahasia, saudara-saudari. Pertama, apa tujuan Allah menciptakan manusia dan menciptakan segala sesuatu? Pertanyaan yang kedua, apa tujuan Allah menanggulangi umatnya, umat pilihannya? Semoga kita sekarang tidak lagi buta terhadap jawaban dari pertanyaan ini. Kita harus memberitakan jawaban dari 2 pertanyaan ini. Apa tujuanmu menciptakan?
manusia ya Allah. Pelajarilah buku rahasia hidup manusia. Ya, kalau masih dijual kopi yang banyak, beli yang banyak, ya. Sampaikan, beritakan rahasia hidup manusia. Dan hiburkanlah saudara-saudari yang sedang menderita oleh perkataan-perkataan ini. Ya. Ayat doa baca yang tadi kita bacakan, ya. Itu ada satu kalimat bahwa rencana rahasia ini telah berabad-abad tersembunyi, tetapi diberitakan oleh gereja. Andalah pemberita-pemberitanya. Aplikasinya apa berita ini, saudara-saudari? Secara singkat, mengaplikasikan berita ini adalah sederhana aja kalimatnya. Perhatikan roh Anda, itu ya. Karena di sanalah pusat alam semesta, pusat ekonomi Allah. Ya, Allah menciptakan banyak hal, tetapi Dia hanya menyebutkan langit, bumi, dan roh manusia dalam Sakaria 12 ayat 1. Perhatikan roh Anda. Ya, saya kehabisan waktu untuk berbicara lebih banyak. Silahkan sekarang saudara-saudari masih ada waktu, 2-3 orang. Ya, manfaatkan berbagi nikmat. Amin. Silahkan langsung open mic, sayang waktunya tinggal sedikit. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, mungkin sayanya terlalu banyak berbicara sampai kehabisan saudara-saudari ya. Oh, amin. Silahkan saudari. Amin. Ya, puji Tuhan ya saudari ya. Saya memahami bahwa keselamatan kita ini adalah sisipannya, betul saudara. Tadi katakannya sisipan dari pekerjaan Allah. Jadi memang maksud Allah itu bermula itu untuk mendapatkan kita ini sebagai ekspresinya juga wakil kekuasaannya di atas muka bumi ini. Ya, jadi Allah tidak merencanakan kejatuhan manusia, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah perlu ada satu pekerjaan sisipan, yaitu penyelamatan kita. Tetapi terkait panggilannya terhadap kita ini adalah memang tujuan Allah. Jadi Allah memanggil kita ini bagi tujuannya, bukan karena kasihnya. Memang Allah itu kasih itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kasih, tetapi terkait panggilannya terhadap kita ini adalah tujuannya. Jadi di berita hari ini ya menekankan bahwa tujuan Allah bagi kita ini adalah supaya kita merampungkan kehendaknya. Memang Allah kasih, tetapi terkait oleh panggilannya adalah bagi tujuannya. Begitu saudara. Amin. Haleluya. Silahkan yang lain nyambung. Lumayan masih ada waktu nih. 2 orang masih bisa. Amin. Oh ya, saudari silahkan. Amin. Syukur ya pagi ini kembali kita diingatkan bahwa Allah memanggil kita tuh berdasarkan tujuannya. Memang Tuhan itu mengasihi kita ya, tetapi tujuannya adalah untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita ya. Inilah ekonomi Allah. Siapa kita ya hari ini, sehingga Tuhan itu ingin menyusunkan dirinya kepada kita ya. Pagi ini kita juga diingatkan kembali penyelamatan itu supaya Allah bisa memanggil kepada tujuannya. Tujuannya inilah yang menjadikan dasar kasihnya ini. Semoga melalui ini ya kita tuh juga terfokus kepada hasrat hati Allah, yaitu betapa Tuhan itu ingin menyusunkan dirinya sendiri ke dalam kita. Jadi juga kita harus mendapatkan, kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk
lebih lagi bersungguh-sungguh menikmati Dia, sehingga Dia bisa mencapai tujuannya, yaitu menyusunkan dirinya ke dalam kita, sehingga kita tuh bisa menjadi ekspresinya, menjadi berkebesaran. Haleluya, amin. Silahkan, masih ada waktu, sambung. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya menikmati berita pagi ini, rasanya enak sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Diki ya. Memang hari ini kita ini sungguh ya dikatakan judulnya Allah memanggil kita berdasarkan tujuannya sendiri. Nah hari ini saya juga merenung kembali ya. Sering-sering kita atau saya ya ketika percaya pada Tuhan itu saya hanya memiliki tujuan saya sendiri ya. Saya ingin diberkati Tuhan, saya ingin masalah saya Tuhan bantu, Tuhan beri kesehatan, macam-macam ya, rasanya semua itu saya ya. Tapi ketika kita membaca berita pagi ini, Tuhan memanggil kita tuh ada tujuannya sendiri ya, bukan saya lagi ya. Kalau kita baca hari ini atau kita mendengar uraian Saudara Diki kan enak ya, bagaimana ketika kita menghadapi masalah, penyakit, situasi ya, itu kita tidak lagi merasa, oh ini menderita sekali, oh ini kok begini ya. Tapi kalau kita melihat kembali, semua masalah yang kita hadapi itu punya tujuannya Allah ya, yaitu untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita. Karena memang ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, disitulah saat kita kembali ya, bersandar kepada Tuhan, kembali hanya berharap kepada Tuhan. Nah, kalau saya membaca berita pagi ini, sungguh ini adalah suatu berita yang sangat menguatkan ya, apalagi kita dalam kehidupan kita sebagai manusia, mungkin kita sering menghadapi situasi-situasi, kemudian kita merasa saya sudah percaya pada Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tetapi ketika kita membaca atau mendengar uraian dari saudara kita tadi, itu kita jelas ya, bahwa apapun situasi yang kita hadapi, harusnya kita bersyukur ya, karena hari ini kita adalah orang-orang pilihan ya. Berarti semua yang Tuhan izinkan terjadi di atas diri kita adalah untuk menggenapkan tujuannya, bukan untuk tujuan saya pribadi. Puji Tuhan ya, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Membawa kita masuk ke dalam tujuannya. Amin. Secara realitas. Amin. Hidup di dalam realitas ekonomi Allah. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan. Engkau menyelamatkan kami dengan satu tujuan, yaitu Tuhan ekonomi Allah. Tolong kami semakin jelas terhadap ekonomi Allah. Tolong kehidupan kami sehari-hari dikendalikan oleh visi ekonomi Allah. Selamatkan kami Tuhan dari kehidupan yang kasihan, kehidupan yang hanya jasmania, bumia, memperhatikan hal-hal materi saja. Oh Tuhan, padahal ada tujuan yang besar. Oh, Engkau menyelamatkan kami dengan tujuan yang besar. Bukan hanya sekedar untuk kami hidup nikmat di bumi, Tuhan. Tolong kendalikan kami oleh visi ekonomi Allah, Tuhan. Sehingga kami tidak lagi mencintai dunia. Sehingga kami tidak lagi mengasihani diri kami sendiri. Tetapi kami senantiasa memiliki ucapan syukur. Karena kami jelas akan tujuan Allah menanggulangi kami. Tolong kami memberitakan Injil ini Tuhan. Karena Injil ini adalah tugas gereja untuk memberitakannya. Tuhan Yesus, perlengkapi kami. Janganlah kami hanya disibukkan oleh kepentingan diri sendiri. Kami juga harus memikirkan kepentingan-Mu dan memberitakan Injil ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara Tuhan memberkati saudara-saudariku. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin.